Udah fokus. Kita mulai. Perhatikan materinya. Kalau kemarin kalian sudah mengenal dasar satu, yaitu tentang keberadaan Bezier sama shape, ya toh? Oke. Apa fungsi Bezier, apa fungsi shape, kalian sudah tahu tuh. Sekarang kita akan mencoba untuk menghadapi tahap berikutnya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang satu, well, trim, dan intersect. Oke. Well, trim, dan intersect. Apa itu well? Apa itu trim? Apa itu intersect? Nah, oke. Well, trim, oke. Well, trim, dan intersect. Apakah ini tool? Bukan. Ini bukan tool. Terus apa ini? Nah, jadi dari tadi yang kalian cari kalau di LKS kalian, kok di deretan tool nggak ada well, trim, intersect? Ternyata well, trim, intersect itu bukan deretan tool. Namanya di mana? Namanya di sini nih. Di deretan ini. Apa tuh namanya ini? Kemarin sempat singgung nih. Apa namanya? Ini menu bar. Iya, benar. Yang ini apa namanya? Kalau ini menu bar, yang ini title bar, yang atas title bar ini, gitu? Yang atas itu title bar, yang ini menu bar, yang ini apa ini? Deretan yang ini, toolbar standar. Terus apa lagi? Yang itu namanya apa itu? Yang ini? Oh itu. Ini loh. Nah ini property bar. Oke, ketemu. Nah, di deretan property bar nanti ketemu namanya well, trim, intersect. Kapan ketemunya? Tanda tanya nih. Kapan? Digunakan waktu apa? Terus apa fungsinya well? Nah, perhatikan ini. Dilihat penampakan seperti ini. Ada satu buah objek, namanya adalah rectangle. Rectangle dari kata rectangle, simbolnya square. Apa itu rectangle? Rectangle tool fungsinya untuk apa itu? Untuk menggambar persegi 4. Oke. Persegi loh ya. Digunakan untuk membuat persegi 4. Sekarang ada lagi sebuah tool. Oke, kita lihat. Di sini namanya adalah ellipse tool. Apa itu ellipse tool? Ellipse itu apa toh? Oke, boleh itu masuk. Namanya juga imajinasi. Kira-kira ellipse itu apa ellipse? Kalau kalian kenal dengan lingkaran, oke, boleh. Selain lingkaran? Ellipse itu lingkaran, bener. Lingkarannya perfect gak? Sempurna gak? Oval. Boleh dibilang bisa oval. Sebenarnya lingkaran tidak sempurna. Gitu ya. Tapi dibuat lingkaran sempurna juga bisa. Karena unsurnya apa? Melingkar. Intinya melingkar tok. Sekarang saya ambil ini aja, lihat. Saya ambil sampel. Saya buat objek dari ini. Cara penggunaan berbeda dengan waktu kita menggunakan Bezier. Klik, lepas gitu ya. Oke. Untuk rectangular, kita pakainya seperti ini. Diklik satu kali, di drag, tapi sambil ditahan karena mau main drag ya. Diklik, ditahan, di drag. Oke. Lihat. Saya lepas. Ya, jadi kelihatan?
Oke, saya klik, saya tahan, tapi saya sambil menekan tombol pada keyboard yaitu Ctrl. Berarti kan apa yang terjadi? Ini saya bentuk cuma seperti ini, seperti tadi ya, persegi panjang. Tapi ketika saya tekan tombol Ctrl, yang terjadi adalah apa? Persegi. Oke, berarti kan pergeseran ini. Ketika sambil tombol Ctrl pada keyboard itu saya tekan, saya geser naik turun ke bentuk pola kayak apapun, hasilnya adalah simetris. Paham ya? Oke, berbeda dengan tanpa menggunakan Ctrl. Bisa dipahami ya? Oke, any question sampai sini? Oke, perhatikan ada dua buah objek. Objek yang pertama adalah nih persegi panjang. Yang kedua adalah persegi. Ini saling tumpang tindih. Kelihatan tumpang tindih? Kelihatan bersinggungan? Syarat bersinggungan itu apa? Kalian tuh bersinggungan di jalan tuh. Nah, bener. Nempel toh setidaknya? Nempel. Berarti kan kalau nempel, dilihat, saya mau tanya nih, kira-kira kalau yang persegi panjang sama persegi, ini objek yang di bawah itu yang mana? Anggap aja itu persegi panjang. Kok kamu tahu kalau persegi panjang? Bener tuh, kreatif. Pola pikirnya bagus. Jadi duluan Pak yang dibuat persegi panjang duluan, habis itu baru persegi. Jadi perkiraan yang duluan itu mesti yang di belakang tuh. Kita coba aja dengan pemberian warna seperti kemarin. Kita masukkan fill, colornya ya. Persegi panjang kasih warna kuning, ting. Ini kita kasih warna saudaranya. Oh, yang di depan ini. Bener ya jadinya. Persegi panjang yang di belakang. Nah, apa hubungannya dengan well? Sekarang perhatikan penampakan ini. Ada dua buah objek. Ada dua buah objek. Saya blok semuanya. Cara bloknya seperti ini. Oke. Saya tekan well. Nah, ini muncul well. Dengan menggunakan pick tool, dua objek ini ketika saya pilih dan memiliki syarat bersinggungan seperti ini, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di properti atas ini. Yang pertama adalah well. Kelihatan? Ini adalah well. Apa itu well? Oke, dua objek atau lebih untuk menjadi satu. Paham ya? Dengan satu outline yang sama. Perhatikan, maksudnya gini. Saya klik. Nah, jadi satu toh? Bisa bayangin? Kok bentuknya seperti ini terus kok warnanya kuning, Pak? Saya mau tanya nih, lihat. Oke, saya bikin satu lagi. Di sini dan di sini. Ini tanpa warna. Ketika tanpa warna, ketika kita gabungkan dengan cara di blok, kita tekan well, kelihatan outline-nya menjadi satu. Bisa dipahami? Orientasinya berbeda, tapi ketika kita menggunakan orientasi permainan warna, satu kuning ya satu merah. Oke, perhatikan well. Copy, paste, tak buat 3 sampel. Oke, perhatikan ada 3 sampel. Objek yang pertama seperti ini, saya blok, saya menggunakan ini, saya blok, gitu ya. Saya tekan well. Tadi udah tahu warnanya yang keluar apa? Kuning. Oke. Sekarang saya lakukan ini. Saya tidak blok, tetapi saya milih. Ketika kita milih sebuah objek, bisa tinggal klik. Tapi ketika kita milih lebih dari satu objek, gunakan tombol pada keyboard. Apa itu? Untuk multiple select. Pernah ngopi file lagu pertama, file lagu ketiga, lompat-lompat pernah? Yang dipilih yang mana? Untuk supaya bisa di copy atau semua di blok, di copy, paste, kompilasi sekalian. Bisa dipilih-pilih nggak? Caranya gimana? Nih, lihat. File 1, file 1. Objek pertama saya klik. Saya tekan tombol kesukaan kalian. Saya klik objek yang kedua. Otomatis terpilih dua-duanya. Kelihatan? Rank area yang semula di sini tok. Figura hitamnya, saya tekan tombol, saya klik ini. Tombol apa yang kira-kira saya tekan? Shift. Oke, shift. Gitu ya. Bisa? Warna merah saya klik, saya tekan shift, saya tekan warna kuning. Nah, jadi merah, kuning. Saya tekan well. Kira-kira jadi satu enggak dia? Jadi satu.
Warnanya apa? Kuning lagi nih, dominan. Wah, kuning menang nih. Saya tekan kuning dulu, saya tekan shift. Setelah itu saya tekan merah. Saya tekan well. Seperti tadi jadi satu tuh, jadi satu. Warnanya apa? Bisa memahami? Bisa memahami gak? Oke, ini jadi satu. Kita ulangi lagi. Saya tekan merah, saya tekan shift, saya tekan kuning, saya tekan well. Warnanya yang terjadi apa? Oke. Saya tekan merah. Oh, saya tekan kuning, saya tekan shift, saya tekan merah. Saya well. Kenapa kok bisa merah, kok bisa kuning? Oke. Ada sebab, ada akibat. Tuh, ya toh? Kan gitu kan? Oh, Pak, udah bisa memahami? Kenapa gitu? Orientasinya apabila tanpa warna itu nggak masalah. Tetapi ketika sudah mendesain, kebetulan objek kalian udah ada warnanya semuanya. Kalian well, warna itu kocar-kacir. Kok warnanya malah ngene iki? Paham ya? Ada resikonya di situ. Tapi jadi kalian harus mulai mikir nanti pemilihan warnanya. Sekarang, ini well. Apakah cuma bisa berlaku pada kotak? Enggak. Ini ada saudara kalian tadi oval, elips, bukan oval. Oke. Oke. Nah, ada dua objek tadi. Sekarang kita main tiga objek. Berlaku hal yang sama enggak tiga objek? Well itu bisa berlaku untuk tiga objek atau lebih. Paham ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang nggak bisa yang mana? 1. Karena harus ada saudaranya yang dipilih. Paham maksudnya? Nah, syaratnya harus bersinggungan seperti ini. Dua objek atau lebih. Kita blok. Kalau klik satu kelamaan nih. Blok, kita tekan well. Oke. Berlaku untuk hal yang sama. Paham ya? Oke? Bisa toh? Sama persis idenya seperti tadi. Bisa dipahami? Nah, ini well. Any question well? No. Oke, next. Perhatikan. Saudaranya well, dia memiliki saudara, yaitu namanya adalah tadi gak jelas tuh. Well sama firewall itu different. Firewall itu apa? Gak ada di LKS. Kalau well di LKS ada nih. Firewall gak ada di LKS. Pernah dengar istilah firewall? Baru, alhamdulillah. Yaudah, nanti aja dibahas. Yuk, lihat ini dulu. Sekarang masuk ke trim. Ada dua objek. Satu kotak, satu lingkaran. Gini aja deh. Yang di depan yang mana? Kotak, oke. Kita blok. Kalau saya tekan well jadinya seperti tadi. Masih ingat ya? Kalau saya tekan trim, apa yang terjadi? Nah, trim memiliki fungsi untuk apa trim? Cut. Oke. Ketika kalian memotong sebuah objek, memotong itu ada syaratnya. 1, ada yang dipotong, ya toh? Nomor 2, ada yang memotong. Bener gak? Sekarang perhatikan. Kalau ada dua objek kayak gini, akan satu yang jadi yang dipotong dan satu yang akan memotong. Maksudnya apa? Perhatikan, dilihat logikanya sendiri. Saya tekan trim. Oke. Yang tadi lingkaran kok tinggal setengah lingkaran. Why? Logikanya gimana? Memotong sebuah objek dengan menggunakan objek yang lain. Kebetulan syaratnya harus saling bersinggungan. Paham ya? Oke, seperti ini. Kotak memotong lingkaran. Iya, kalau tadi kita blok, karena yang di belakang itu yang lingkaran. Yang dipilih terakhir kali itu lingkaran. Otomatis kita akan trim benar gini. Nah, berbeda ketika kondisinya. Saya tekan lingkaran dahulu, saya tekan shift, saya tekan kotak. Seperti tadi ketika menggunakan well. Paham ya? Saya tekan trim. Apa yang terjadi? Nah, gantian nih.
lingkaran memotong si kotak. Paham maksudnya? Di sini ada objek, nggak tahu bentuknya nih. Saya tekan duluan, saya tekan shift, saya tekan lingkaran, saya tekan trim nih. Yang terpotong yang mana? Lingkaran. Bisa dipahami? Sudah bisa memahami maksudnya? Oke. Ketika orientasi penggunaan warna ini tidak berpengaruh pada trim, paham ya? Karena hanya untuk mengurangi area atau memotong bagian. Bisa dipahami ya? Oke. Seperti ini. Oke. Ini ada objek kesukaan kalian tadi. Oke. Saya tekan shift, saya tekan nggak tahu bentuknya nih. Saya tekan trim. Yang terpotong yang mana? Saya tekan trim nih. Oke, yang terpotong adalah yang nggak tahu bentuknya tuh. Jadinya seperti ini. Nah, gitu. Bisa dipahami? Simpel kan? Oke, sip. Nanti aplikasinya nanti. Lihat, berikutnya saudaranya trim. Trim masih punya saudara juga. Well, trim. Wah. Kakak adik ya, boleh gitu aja. Bilang kakak adik. Ada dua buah objek bersinggungan. Kalau tadi di well seperti apa, di trim seperti apa, kalian sudah paham ya? Yang ketiga adalah ini, intersect. In English, create a object from the area where two or more object overlap. Apa artinya? Sukriya? Di situ terjemahannya, Sukriya. Ada, tapi berbeda artinya. Apa tahu fungsinya intersect? Oke, intinya diambil intinya poinnya. Irisan atau potongan. Tahu irisan? A dan B. Pelajaran matematika nih. Iya kan? 5 anak laki-laki suka basket. Ada 4 anak laki-laki suka futsal. Ada 3 ikut dua-duanya nih. Suka dua-duanya. Irisan yang mana irisannya? 3 itu siapa 3? Jumlah siswanya berapa? Dari gambar ini kok 40 kondi. Berapa coba? 5 laki-laki suka ya basket. Ini 4 suka futsal. Ada 3 yang suka dua-duanya. Berapa jumlahnya coba? Berapa? PR. Lah gimana jawabannya ada 5 buah kok beda-beda semuanya? Padahal anak IPA loh ya. Yuk lihat ini dulu. Sekarang kalau tabel seperti apa? Kita kembali ke sini dulu. Wah, des. Jadinya gini ya, masih ingat ya? Kalau tak trim jadinya kayak apa? Masih ingat? Sekarang kalau tak intersect jadinya apa? Ini jadinya ini jadinya nih. Ini lo kelihatan. Ini loh. Nah, fokusnya ke sini nih. Nah, tuh. Kelihatan ada 2 objek saling bersinggungan. Ketika saya tekan intersect, apa yang terjadi? Nah, yang diperoleh adalah irisannya objek yang bersinggungan tadi. Ini yang diperoleh. Paham maksudnya? Oke. Sama berlaku ketika menggunakan warna seperti tadi. Merah, kuning. Oke. Kita blok. Dapatnya apa? Intersect. Yakin merah? Sama seperti tadi logikanya, paham ya? Ketika itu menggunakan warna. Paham maksudnya? Ketika itu menggunakan warna. Kalau tanpa menggunakan warna kalian bisa memahami, oh jadinya ini mesti bentuknya kelihatan. Sekarang kalau pakai warna, bisa dipahami?
Aplikasi dari Well-Trim Intersect, kalian sering ketemu itu aplikasinya, sederhana. Example, ketika kalian membuat sebuah denah seperti ini. Masih ingat denah? Oke, mencari jejak. Bener kan? Mencari jejak nih. Ini gambar mana ini? Saya nggak tahu nih gambar mana. Oh, perempatan. Wes akhir gambar gini aja. Nggak tahu nih. Oh, udah. Ini ada jalan kayak gini nih, tapi kita buat miring. Cara miringkan objek gimana? Rotasi ya. Diklik tengahnya. Klik. Rotasi. Oke. Ini jalan perdesaan nih. Nah, ini menghubungkan beberapa objek menjadi satu, menggabungkan. Semuanya sudah bersinggungan kan? Kalau sudah, kita tekan well aja. Nih, well. Oke, sudah jadi kan? Denahnya. Simpel kan? Oh, di sini. Tinggal kita tambahkan di sini. Kita circle, simetriskan. Habis itu, bundaran ngabul katanya. Kita well. Nah, bisa dipahami? Bisa? Pak, ini tak buat kayak gini boleh, Pak? Di sini. Kita pick tool, kita shift, kita klik, di well lagi. Boleh. Boleh. Jalan seperti ini boleh. Gak apa-apa, dimanfaatin sebaik mungkin semuanya. Nih. Nah, kita klik lingkarannya, kita klik petanya, kita tekan trim. Nah, jadinya menggelung gini, gitu ya. Boleh. Bisa toh? Sama seperti kemarin, dasar Bezier. Lihat di sini, jalan kok kaku ini, tikungan tajam nih. Wes. Nah, di sini kita klik. Masih ingat ini enggak? Kita tekan add node, materi kemarin. Kita tekan add node, otomatis ada titik node di sini nih. Bener gak? Titik node yang di sini kita pindah ke sini. Nah, oke. Di sini masih ingat nggak materi ini kemarin? Convert to groove. Oke, dibuat melengkung. Jadi jalannya nggak kaku, paham ya? Nggak seperti ini, boleh dibuat melengkung seperti ini. Itu juga boleh. Ini sederhana. Bisa? Pemanfaatannya seperti ini untuk penggunaan well. Paling sering kalian lihat itu denah, bener gak? Setelah selesai nanti tinggal dikasih warna, Pak. Biasanya warnanya cukup ngetren. Tapi jalan kok ada hitam-hitamnya di sini, dihilangkan. Outline warna hitam ini bisa kita hilangkan dengan cara apa? Bukan dikasih warna putih kayak gini, enggak. Mana tadi? Klik kanan putih, enggak, jangan. Tetap ada itu nanti warna putihnya. Supaya hilang gimana? Jangan diberi warna putih, tetapi diklik kanan pada no color di sini. Oke. Kalau klik kanan pada no color, otomatis no line. Garis itu dihilangkan. Bisa dipahami ya? Nah, jadilah sebuah peta nih. Denah. Tinggal dikasih arah panah. Bikin arah panah kemana? Nah, ini sudah nih. Kita bikin arah panah. Arah panah seperti ini aja. Ini udah jadi. Nah, ini arah panah. Arah panah. Digabungin jadi satu, pakainya apa? Well. Oke, udah jadi anak panah. Kok bisa jadi, Pak? Pakainya save dulu. Ini diklik titik node-nya, tekan delete node. Iya toh? Oh, anak panah yang save-nya ini dipindah. Nah, iya toh? Bener gak? Iya kan? Yang ini, oh tambah ini. Pakai ini. Pakai kotak, tekan shift, tekan anak panah, tekan trim. Oke, apa yang terjadi? Terpotong dia tuh. Nah, kelihatan? Bisa? Gitu ya. Itu untuk membuat anak panah. Nanti diputar taruh sini, Pak. Ya udah diputar sendiri. Nah, sedet. Kok miring? Nah, ya udah supaya nggak miring pakainya rotasi ini aja. Tinggal berapa derajat? Misalkan 0 derajat ke kanan. Kalau 0 derajat ke kanan otomatis berapa derajat supaya ke bawah?
90 derajat. Itu ke arah ke atas, Pak. Diputar balik pakainya, Pak. Ini mirror, ada tuh. Nah, udah kasih warna putih. Kelihatan? Jepara Kudus. Iya toh? Iya. Sayangnya Jepara Kudus itu mahal tuh. Coba aja kalau murah. Banyak orang mesti nggak naik sepeda motor. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Well trim intersect. Oke, dicoba ya. Siap? Oke, sip. Rekaman saya stop dulu.